Sama anak yang dari Reski juga kita juga maunya tes DNA. Justru dari awal kita juga maunya tes DNA supaya jelas Reski jelas ini anak dia atau bukan, klien saya juga jelas ini bapaknya Reski atau bukan. Saya belum pernah mendengar langsung dari si Reski ya. Saya kan hanya mendengar dari lawyernya saja gitu. Makanya kita juga menunggu langsung Reskinya bicara seperti apa. Jadi selama belum ucapan itu belum keluar dari mulut Reski ya kita beranggapan itu nggak ada. Jadi kalau mereka mau membantah ya silakan bantah, kan semua orang punya hak untuk membantah. Kalian ingat muka Reski semua kan? Iya. Ya. Coba menurut kalian ini bagaimana? Ini anaknya umur 8 tahun ini. Namanya siapa sih kalau boleh tahu bang? Saya nggak mau nyebut nama. Kalian bisa cari tahu sendiri dari mana. Dari alamat awal gitu. Iya. Nah ini sepertinya kayak Pak Gugum. Ini ayahnya Reski. Ini ayahnya Reski. Iya. Bang boleh inisialnya bang? Ya, istri sirinya dari ayahnya Reski. Inisialnya T. Itu kenalnya dari mana ya bang ya? Kebetulan dia ini kerja sama Pak Gugum. Terus gara-gara ketahuan mereka punya hubungan, dia dikeluarin. Terus dia kerja sama Reski. Gitu. Itu sejak kapan bang? Reski juga tahu hubungan bapaknya. Tahu. Mulai kesini kamu jadi Case-nya barengan, cuman kebetulan yang lahir anaknya si Reski duluan. Tapi itu barengan. Iya. Karena kebetulan ini yang klien saya yang inisial T ini, dia tadinya kerja di perusahaannya Pak Bogo, tapi mungkin karena hubungannya ketahuan, akhirnya dia diminta keluar. Tapi begitu dia keluar, ternyata sama Reski diambil masuk ke perusahaannya si Reski. sama W ini Pak. Sama si, kalau W nggak kerja sama Reski. W memang klien saya yang W itu dia pengusaha sendiri. Kalau menurut dia sih katanya gara-gara faktor istrinya Pak Bogo. Apakah ada itikat dulu Pak Gogo akan menikahi gitu? Kalau yang klien saya yang sama Pak Gogo sih untuk biaya lahiran memang Pak Gogo yang tanggung. Mengetahui juga sama istrinya. Istrinya Pak Gogo. Saya kalau menurut klien saya tahu. Tahu. Kalau yang Pak Gogo ini kalau biaya lahiran memang dia ditanggung. Terus hanya sampai usia 10 bulan kalau nggak salah. Setelah itu sudah nggak ini juga. Tapi kadang masih suka kontek-kontekan. Nah bedanya kalau Reski setelah kecelakaan lost contact sama klien saya yang W. Tapi kalau yang ini sama Pak Gogo itu mereka masih ada sering kontak-kontakan. Bahkan kalau nggak salah menurut klien saya juga Pak Gogo ini sempat mau menikahi dia. Itu dan istri sirinya gitu. Iya, saya nggak. Ya, kalau nggak salah mengarahnya seperti itu. Tapi klien saya mintanya resmi. Ya, makanya di situ kalau nggak salah tidak menjadi kesepakatan akhirnya ya. Komunikasi pas mereka dia modifikain. Kalau nggak salah tidak lama dari anaknya lahir. Tidak lama dari anaknya lahir. Dia kelahiran tahun kalau nggak salah 87 gitu kelahiran. 32 ya. Kalau yang W ini kelahiran 81. Kemungkinan dia akan muncul setelah Reski memberi pernyataan resmi dari Reski langsung ya, tidak melalui pengacaranya ya. Nah, kemungkinan dia pasti di situ akan muncul juga. Mau bagaimanapun juga klien saya pasti harus muncul. Nggak mungkin tidak, dia pasti akan muncul gitu. Nah, tapi kemarin saya sempat tanya, dia mengatakan dia tunggu dulu apa dari bantahan dari si Reski. Kan sekarang ini yang kita dengarkan bantahan baru dari lawyernya kan, bukan dari Reskinya langsung. Yang mungkin juga itu dari Reski, tapi kita mau dengar langsung dari Reskinya. Gitu. Ayahnya Reski juga Pak Triyogo, Pak Triyogo, iya Pak Triyogo. Kalau saya di klien saya bilang Pak Gogo manggilnya. Sama kasusnya sama Reski, punya anak juga. Punya anak juga. Dari kapan bang? Udah berapa usianya? Kalau anaknya dari Pak Gogo itu 5 tahun usianya. Usia 5 tahun sekarang. Lahirnya bulan Februari tahun 2016 atau 15 gitu. Tuntutannya sendiri sama loh? Sama pengakuan juga. Ada nafkah juga mungkin yang tuntut? Intinya tuh kita yang prioritas itu adalah pengakuan anak. Kalau untuk masalah nafkah itu kan
secara otomatis juga memang itu memang kewajiban seorang ayah sama anak kan. Di mana-mana pasti kewajiban ayah sama anak ya dia menafkahi. Nah tapi kan sebelum kita Iya. ke situ kita kan harus pengakuan dulu, harus jelas dulu pengakuan. Kita pengakuan dulu. Punya bukti, bukti surat keterangan lahir dari rumah sakit. Itu ada foto Pak Gogo, klien saya sama anaknya. Dan di surat keterangan lahir di rumah sakit juga itu nama ayahnya Pak Triyogo. Ya kalau Pak Triyogonya mau membantah ya silakan aja. Kan bisa kita buktikan dengan tes DNA. Benar tidak ini anak mereka? Ya kan kalau bukti foto kita ada, saksi kita ada. Tapi kalau mereka masih ngebantah juga ya sudah, ayo kita tes DNA. Ketika Iya, ada nanti sama anak yang dari Reski juga kita juga maunya tes DNA. Justru dari awal kita juga maunya tes DNA supaya jelas. Reski jelas ini anak dia atau bukan, klien saya juga jelas ini bapaknya Reski atau bukan. Begitu juga yang Pak Gogo, ini anak dia atau bukan, klien juga berpikir juga sama, ini bapaknya Pak Gogo bukan. Jadi kan kita harus sama-sama jelas, baik dari pihak Pak Gogo, Reski ataupun di klien saya, ya kita semua harus jelas. Jadi semua itu ya kalau saksi yang mau foto mereka bantah juga, ya udah tes DNA. Karena karena menurut dia intinya saya perempuan, biar laki-laki harus yang ke saya, itu aja. Ya, karena klien saya juga pengusaha, cuma berjalan waktu pengakuan. usianya Betul, udah usia mulai sudah makin gitu, dewasa, harus ada anaknya juga pengakuan. perempuan, dia harus jelas siapa orang tuanya. Nah disitulah dia mulai harus mencari keadilan untuk anaknya dia. Begitu Kalau ketika untuk mulai- kebutuhan sehari-hari sih nggak ada masalah. Cuman kan sekarang anaknya mau sekolah, berarti dia kan harus jelas. Bang, tapi maaf, apakah sekarang gue ini sudah menikah lagi atau masih Belum. dengan single parent? Belum menikah. Belum. Nah ini juga ada bukti nih yang di si Reski di perusahaan klien saya. Ini ada bukti akte. Boleh lihat, Bang? Ini sudah ada yang tadi. Ini ada yang nggak saya hilangkan nama Reski. Kan tidak mungkin tidak kenal. Kan Bang. Ada jelas nama Reski. Boleh lihat. Nah, ini akte perubahannya di sini. Ini nama Reski. Ini akte perubahannya. Jadi ya terserah dari pihak Reski kalau mau masih membantah. Toh juga kalau dia membantah kan harusnya kan dia bantah langsung lah gitu. Kalau dari saya sih, saya sampai sekarang pun kita nggak bisa bilang mengatakan Reski salah atau tidak. Itu pengadilan nanti yang bisa ngomong begitu. Tapi kalau dugaan ya seperti itu. Ya mereka pacaran. Pacaran. Menurut klien saya sih ya mereka berpacaran. Cuman mungkin tidak ketahuan sama publik mereka pacarannya. Dan Karena teman kebetulan juga klien saya kan bukan public figure. enggak. Mereka nggak teman sekantor. Awalnya itu tadi saya bilang si Reski membeli rumah klien saya. Nah, gara-gara dia beli, intens ketemu, pacaran, terus begitu mereka pacaran, si Reski berniat bergabung di perusahaan klien saya. Nah, itulah tadi yang akte saya tunjukin tadi, ada akte perubahan, Reski masuk menjadi salah satu direksi. Sudah, justru di awal ini saya sudah memberi waktu ke Reski itu kurang lebih 3 bulan untuk dari pihak mereka tuh berpikir. Tapi selama 3 bulan ini tanggapannya ya tidak ada hasil, Sama sekali tidak ada. baik Reski ataupun bapaknya juga nggak ada tanggapan apa-apa. Ya udah mau nggak mau saya harus lanjutin ke tindakan selanjutnya.